para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong di awal pekan ini khususnya. Apapun yang menjadi kerinduan hati kita dengan rencana-rencana kita selama sepekan ini, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11, kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan bersinah dibawalah ke hadapan Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tujuannya apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus. Bagaimana pendapatmu terhadap perempuan ini? Dihukum rajam atau bagaimana? Pada saat itu, khususnya di dalam kitab Imamat, bab 20 ayat 10, itu sangat jelas sekali. Pria atau wanita yang kedapatan bersinah itu harus dihukum dengan rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini situasinya. Di hadapan Tuhan Yesus, pengalaman seperti ini tidak mudah. Yesus tidak langsung katakan harus dirajam atau dibebaskan. Dia cuma tunduk saja ke tanah dan dia menulis sesuatu. Injil tidak melukiskan apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika dia angkat kepala, Yesus langsung mengatakan demikian. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Sangat dilema awalnya karena kalau Tuhan Yesus katakan itu harus dilempari dengan batu, harus dirajam, maka ajaran kasih Tuhan itu menjadi nol. Yesus selalu ajarkan cinta, damai, kasih. Tetapi kalau dirajam, itu berarti sesuatu yang beda. Nah kemudian, kalau dibebaskan, itu berarti Tuhan Yesus itu lawan terhadap hukum Taurat. Disinilah muncul jawaban dari Tuhan Yesus yang sangat bijaksana. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Tapi kemudian, beberapa saat, dari yang tua sampai yang muda, itu tinggalkan tempat itu. Dan perempuan itu tinggal seorang diri saja. Maka kemudian ketika Yesus melihat dia seorang diri, bertanya kemana mereka? Oh, mereka semua sudah pergi. Yesus berkata, aku juga tidak menghukum. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita mendengar kisah yang sangat indah ini? Kisah iman kita, perjalanan hidup ini. Mari kita renungkan beberapa hal ini. Yang pertama, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan saja tidak menghakimi. Nah, bagaimana saya dan para sahabat? Ketika hati kita itu mudah sekali untuk menghakimi sesama. Inilah tantangannya, bahwa kita tidak boleh menghakimi. Apalagi dengan cuma melihat apa yang kelihatan. Karena itu orang selalu katakan itu, jangan menghakimi orang lain itu hanya karena dari bungkusannya, hanya karena dari cover sebuah buku misalnya, tetapi tidak lihat isinya. Demikian juga sama, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Tuhan saja tidak menghakimi. Nah, bagaimana kalau hati kita cepat sekali menghakimi sesama? Nah, inilah tantangannya. Dan kemudian menjadi kerinduan hati kita untuk membuka diri, mengampuni seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian berkata, saya juga tidak menghakimi, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah kisah kehidupan kita. Kisah tentang pengampunan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kisah ini menjadi begitu menarik kalau hati kita juga seperti hati Tuhan Yesus. Hati yang mudah mengampuni. Hati yang sungguh-sungguh mengalir kasih dari dalamnya. Karena itu jangan remehkan pengampunan itu. Karena kekuatan pengampunan itu sangat dahsyat. Ketika kita juga sungguh-sungguh merasakan bahwa kita pertama yang utama diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian mari kita mengampuni sesama kita. Teruslah melangkah, Tuhan Yesus memberkati.